Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, hadirin para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik sampai pada saat hari ini kita diberi kesempatan untuk sholat berjamaah maghrib di Masjid Ar-Riyadh sampai kita menunggu sholatul isya, kemudian kita sambil mendengarkan kajian yang malam ini kita akan membawa satu tema, yaitu suratul duha. Hadirin para jamaah sekalian, kita yang menunggu sholat isya setelah sholat maghrib ini, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan intidharus sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat, menunggu sholat berikutnya. Ini maka kita mulai ba'dal maghrib nanti sampai isya dihitung kita sholat sunnah, dihitung kita beriktikaf dalam masjid, dihitung pula kita bertalabul ilm. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengarkan keluhan atau aduan daripada malaikat-malaikatnya untuk mengucapkan, atau para malaikat mengucapkan, Allahumma fir lahum warhamhum wa tub alaihim. Ya Allah, berilah mereka ini rahmat dan terimalah tobatnya dan maghfirahnya, dan terimalah tobatnya dan berilah tobat mereka itu semuanya. Siapa ya jamaah yang melakukan sholat ba'dal maghrib sampai isya dan seterusnya, dan sampai al-hitanu fil bahr, semua ikan-ikan di lautan itu pula mendoakan kita semuanya. Hadirin para jamaah sekalian, surat Wadduha. Wadduha ini adalah waktu kurang lebih jam 6:30, jam 8, jam 9 sampai sebelum dhuhur, kira kurang lebih berapa menit ini termasuk duha. Makanya di situ kita disunahkan untuk sholat duha 2 rakaat. Sholat duha ini tidak harus dan tidak wajib setiap hari kita lakukan, karena nanti akan jatuhnya wajib. Maka karena ini sunnah, kadangkala kita tinggalkan, kadangkala kita laksanakan. Ini bukan termasuk sunnah muakkadah yang dilakukan terus-menerus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat duha ini. Setelah sholat duha kita berangkat ke pasar untuk mencari rezeki, kita berangkat ke sekolahan untuk mengamalkan ilmu, kita berangkat ke sawah untuk menanam tanaman dan ziraah dan seterusnya. Kita berusaha keluar dari rumah itu setelah kita sholat duha. Sebetulnya masih ada lagi waktu setelah sholat subuh, yaitu sholat isyraq, yang siapa orang melaksanakan sholat isyraq itu awal duha 2 rakaat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syuruk ya, mulai terbitnya matahari itu pas itu kemudian kita sholat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang melakukan ini sama dengan haji dan umroh bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, al-duha, waktu duha. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala
menurunkan lagi sebelum wadduha ini wal fajri, waktu fajar sebelum subuh atau ba'da subuh. Kemudian turun lagi di situ as-subhu, salatus subhi, salat subuh. Kemudian wadduha, yaitu waktu duha. Kemudian wan nahari, di waktu siang hari, salat zuhur. Wal asr, salat asar. Kemudian wal laili, yaitu salat malam, termasuk maghrib dan isya setelah terbenamnya matahari. Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 3 tahun lamanya tidak dikunjungi oleh malaikat Jibril. Biasanya Jibril itu riwari datang ke Nabi, ini tidak datang. Maka bangsa Arab itu semuanya bingung dan mengolok-ngolok kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ini lihat, dan sekarang ini Muhammad sudah tidak didatangi lagi oleh Jibril. Maka turunlah ayat Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Hadirin para jamaah sekalian, wadduha, demi waktu duha, ya, waktu tersisingnya waktu sepenggalan naik itu matahari, maka Allah SWT sumpah wadduha wal laili idza saja, dan demi malam yang sudah tertutup, gelap, sunyi. Orang kadang-kadang tidak memikirkan itu. Wadduha, waktu terbitnya matahari. Coba kita lihat, terbit matahari ini dinantikan seluruh penduduk bumi, bahkan dinantikan oleh penduduk bumi dan penduduk langit, baik itu manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Binatang itu yang kaki 2, kaki 4, sampai berkaki-kaki, sampai ribuan kaki, semuanya menanti terbitnya matahari. Itu bunga-bunga semuanya menanti. Kemudian ikan-ikan yang di laut semuanya menanti. Kemudian binatang-binatang yang buas, yang jinak, semuanya menanti terbitnya matahari. Kalau sudah terbit matahari, maka keadaan sudah berubah, bukan kemarin lagi, hari ini. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wadduha wal laili idza saja. Kemudian di waktu malam sunyi, tidak ada suara sesuatu apapun, diam semuanya, gelap gulita. Gelap gulita yang luar biasa. Yang ada adalah al-qamaru wan nujum, yaitu bulan, cahaya bulan, kemudian bintang-bintang yang ada di langit. Hadirin para jamaah sekalian, kalau sudah wal laili idza saja, di waktu malam hari, di dalam ayat lain Allah SWT telah berfirman, wa ja'alna laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan di waktu malam istirahat, tidur, nyenyak. Di dalam tafsir lain itu dijelaskan oleh para al-mufassirun, kalau di waktu malam kita berhubungan badan, istirahat, bercumbu rayu dengan istri kita. Maka Nabi di dalam Al-Quran melarang 3 hal. Tidak boleh orang masuk ke kamar orang tuanya tanpa diketuk lebih dahulu. Di waktu zahirah, zahar, di waktu setelah subuh, ya setelah sholat subuh, ya jam-jam waktu duha itu. Kemudian di waktu sholat isya. Apa sebabnya? Mungkin ada sesuatu yang tidak boleh harus diketahui oleh anak-anak, harus diketok lebih dahulu adab dan akhlaknya, bukan seludar-seludur semacam itu. Kemudian wal laili idza saja, waktu malam, Allahu Akbar. Kemudian kalau kita ini sulusul lail, waktu malam itu kita bermunajat kepada Rabbul Alamin, sangat hening, keseriusan ada di sana. Hubungan kita dengan Rabbul Alamin sangat dekat. Apalagi kita memikirkan hidup, kemudian mati, kemudian hidup lagi. Ini subhanallah, doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada thuluthul lail, itu ada 3 hal yang dikabulkan oleh Rabbul Alamin. Yang pertama, hal min taibin, apakah ada orang yang mau bertobat? Hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang mau beristighfar? Hal min hajatin, apakah ada orang ada hajat kepada saya, keperluan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat itu, maka dikabulkan oleh Rabbul Alamin. Wal duha wal laili idza saja. Kadang-kadang kita tidak memikirkan mulai siang, kemudian masuk maghrib sampai isya, sampai tengah malam, nggak ada kita perasaan sesuatu apapun. Di waktu duha atau di waktu malam, di waktu pagi, biasa-biasa saja.
Ya karena berputar. Padahal kita ini diperintahkan oleh Rabbul Alamin untuk memikirkan. Coba kita pikirkan. Ya, kita sekarang ini mulai siang. Loh, ini sekarang sore. Berjalan sore ini. Bukan kita yang kita amati dan kita ucapkan. Loh kok wis asar? Loh kok wis dohor? Kok wis bengi? Tengah malam? Itu harus kita pikirkan bagaimana dalam keadaan malam itu. Allahu Akbar. Hadirin para jamaah sekalian, kemudian di sini saya lanjutkan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad sebagaimana diucapkan dibicarakan oleh bangsa Arab di sekitarmu. Karena orang Arab mengatakan sekarang ini coba Muhammad tidak datang. Siapa tidak datang? Jibril. Jibril sudah tidak mau dengan Nabi. Jibril sudah tidak mengirim wahyunya lagi. Jibril sudah tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu demi wahyu kepada Nabi. Putus. Lah, ini sampaikan. Kemudian ya ikhwatal iman, turunlah ayat ini, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, jangan engkau dengarkan apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang Arabul Quraisy, orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang kufar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jangan percaya, Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kamu sebagaimana yang mereka ucapkan. Ini ma wadda'aka ini dari kalimat wadda'a yuwaddi'u. Itu meninggalkan, wis gak gelem ditinggalno. Kemudian ya ikhwatal iman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak, Jibril terus datang. Jibril ini terus datang. Orang-orang kadang-kadang tidak memikirkan, ya, kalau sudah semacam itu, wah Nabi bingung waktu itu. Sudah memang kejelasannya malaikat Jibril tidak datang sampai 3 tahun lamanya. Kemudian mereka banyak olok-olok kepada Nabi. Kita tahu bahwa Nabi ini adalah seorang yang yatim, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, yang menolong adalah pamannya. Kemudian sebelumnya menolong adalah jidnya atau kakeknya dan lain sebagainya. Kemudian lanjutan ayat ini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu wahai Muhammad lebih baik daripada dunia. Kalau arti Al-Qur'annya walal akhiratu, adapun akhirat itu laka bagimu lebih baik minal ula daripada kehidupan di dunia ini. Walaupun orang ngilokno kabeh itu orang-orang Arab itu biarkan. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu Pak, kalau membawa risalah Islamiyah, menjadi pemimpin ummah seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adhiya min kulli fajjin amik, gangguan, tantangan dan rintangan dari mana-mana saja berada. Hadirin para jamaah sekalian, walal akhiratu khairul laka minal ula. Adapun akhirat itu lebih baik daripada daripada dunia ini. Ojo wedi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaiannya itu biasa, rumahnya biasa. Karena yang diharapkan adalah al-akhirah. Mana Nabi memakai berlebihan? Tidak ada. Sampai sahabat-sahabatnya pun juga demikian. Makan piringnya, kemudian tempat peralatan dapurnya, untuk tidurnya, itu biasa. Yang lebih-lebih lagi ya ikhwatal iman, seorang nabi dan utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, itu tidurnya di atas pelepah kurma. Apa pelepah kurma ini? Daun-daunannya kurma. Tidur di atasnya. Dan juga Fatimahuz Zahra, Sayyidatun Nisa, itu pun juga demikian. Lah kalau junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidurnya semacam ini, keteladanan yang luar biasa untuk kita. Wong kita harus kasurnya harus empuk, harus ada AC-nya, harus ada bantalnya, harus ada pengharum ruangan, harus nyaman, harus enak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidurnya di atas pelepah kurma. Berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun, kemudian di punggungnya atau di belakangnya ini itu ada garis-garisnya, itu bekas-bekas daun pelepah kurma tadi itu. Hadirin yang rahmati Allah taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maka Nabi ini memberikan contoh yang luar biasa. Tidak ada rujukan yang paling utama seperti Nabi.
Kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada panutan yang Allah Subhanahu wa taala banyak memujinya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi ini muncul di tengah-tengah kita, apa yang harus kita lakukan? Nabi ada di samping kita, apa yang harus kita lakukan seandainya? Maka kalau kita florkan kepada orang banyak, apa yang Anda lakukan? Satu di antara mereka, saya mau minta doa. Yang satu dia mengatakan, aku akan memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu, aku menjadi pembantunya, aku jadi muadzinnya, aku akan melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak ketika ditawari semacam itu, bagaimana kalau Nabi sekarang di sampingmu? 90% orang tidak bisa menjawab, hanya beberapa persen saja jawabannya semacam itu. Jadi sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang agung, bagaimana bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para jamaah sekalian, kemudian ayat ini melanjutkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan Allah Subhanahu wa taala Muhammad akan memberikan sesuatu kepada engkau pasti ridho, engkau pasti senang, dan engkau akan bahagia. Allahu Akbar. Setelah itu Jibril menyampaikan ini Nabi berhenti sejenak. Nabi berhenti sejenak, kemudian memberikan jawaban kepada Jibril. Ya Jibril, kalau ayat ini yang kau sampaikan kepada aku, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan Tuhanmu Allah akan berikan kepada engkau sesuatu yang engkau pasti ridho, kau terima, engkau bahagia, senang yang luar biasa, senang tidak ada batasnya. Nabi berhenti sejenak. Apa jawaban Nabi? Ya Jibril, sesungguhnya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku tidak mau kalau ada salah satu daripada umatku yang masuk neraka. Aku tidak mau kalau ada salah seorang daripada umatku yang di dalam dadanya ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali orang yang enggan. Sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan, yang tidak mau itu? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk min ahlil jannah. Dan siapa orang yang tidak mau, tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, telah menolak ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah sekalian, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada engkau sesuatu yang pasti engkau ridho. Ketika itu, ayat ini ketika Nabi bersambung dengan ketika Nabi di mahsyar. Di mahsyar ini Pak, berulang kali ketika kita nyampaikan semacam ini benderanya Adam la ilaha illallah, Adam Rasulullah dengan jutaan manusia. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Idris, semuanya semacam itu. Dan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat Nabi banyaknya manusia yang bermiliar-miliar semacam itu, akhirnya Nabi itu yajzu, akan melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril datang. Apa yang kau minta ya Muhammad? Sal, mintalah engkau kepada Allah. Sal tu'ta, isfa tushfa, hakadha yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalu apa kon saiki Muhammad dikabulkan. Dan berilah syafaat kepada umatmu yang kau kehendaki. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Siapa yang kau kehendaki, beri itu syafaat. Ini kan ayatnya mengatakan, ketika sekarang ini kita di dunia, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu kepada engkau pasti ridho, engkau menerima, senang, bahagia, tidak ada berhenti-berhentinya. Bahagia sepanjang masa nanti kalau kita fil jannah. Hadirin para jamaah sekalian, ayat ini jelas sekali kepada kita, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala mendapatkan engkau yatiman fa'awa,
tidak punya bapak, tidak punya ibu. Orang yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, kelihatannya tidak ada kekuatan hidup. Kita terhadap anak-anak yatim, siapa yang jadi bapak dan ibunya? Kita semuanya menjadi bapak dan ibu. Kepada siapa? Kepada anak-anak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal ini beliau telah bersabda, khairu baitin fihi yatim, sebaik-baik rumah tangga yang di dalamnya ada anak yatimnya. Yukramu fi wa yarhamu fi, dihormati kemudian disayangi. Bukan sekarang anak-anak yatim-yatim disiksa, diadab, di apa, tidak boleh itu. Alam yajidka yatiman fa'awa, Allah Ta'ala jaga, dijaga oleh Rabbul Alamin. Makanya ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan takut dengan para sahabat. Mosok Nabi takut? Tidak ada orang berani seperti Nabi. Kekuatan Nabi itu 20 sampai 40 orang. Kuat yang luar biasa, beraninya yang luar biasa. Hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu dikatakan oleh mereka bertanya kepada Nabi SAW, Nabi ini takut. Ini orang-orang Rawafid, ya, orang-orang Rawafid mengatakan Nabi takut dengan sahabatnya. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran, bal lima unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Muhammad, sampaikan semua risalah ini yang dari Allah Ta'ala. Tidak boleh satu ilmu pun tidak disampaikan, wajib menyampaikan. Wallahu ya'simuka minan nas, dan engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini Pak berjalan depan, di belakang tahu. Nabi ini dibimbing oleh wahyu, dibimbing langsung, diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Rabbul Alamin. Jibril riwaribi datang. Bukan manusia tidak seperti manusia karena turunnya wahyu kepadanya. Yang namanya manusia itu ya makan, minum, kawin, punya anak, senang, susah. Ini manusia. Tetapi kalau sudah wahyu turun, basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia karena turun kepadanya yaitu wahyu ilahi rabbi. Hadirin para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesat di jalan kemudian diberi petunjuk. Ini begini. Orang kadang menafsirkan ini salah. Mosok Nabi sesat. Sebelum jadi Nabi itu ada namanya irhasot, ya. Masih belum jadi Nabi diangkat, itu irhasot. Itu persiapan untuk menjadi Nabi. Lah ini ayat ini wawajadaka, dan Allah mendapatkan engkau dhalan, sesat, petunjuk. Maksudnya di sini ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pamannya bepergian ke Syam, akhirnya di tengah perjalanan disuruh kembali, itu disesatkan oleh iblis. Jalan ini disesatkan, Pak. Ya, jalannya disesatkan, akhirnya dhalan ini sesat di tengah perjalanan, bukan masalah al-huda wal hidayah, tidak, jalan pepergian itu sesat. Fahada, kemudian diluruskan. Yang meluruskan adalah langsung Rabbul Alamin, dipantau terus. Hadirin para jamaah sekalian, wa wajadaka ailan fa aghna, dan mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatim, tidak punya bapak, tidak punya ibu, dijamin oleh pamannya. Ya, kemudian sebelumnya kakeknya, kemudian pamannya, kemudian kawin dengan Khadijatul Kubra, orang yang paling kaya, pedagang besar di negeri Arab ketika itu, dibantu semuanya. Sampai Khadijah telah mengatakan, seandainya harta kekayaanku ini habis ya Rasulullah, maka kemudian aku ini sekarang ini wafat, tidak bisa memberikan sesuatu apapun, kemudian engkau kepingin nyebrang ke tempat lain, maka jadikanlah jasadku ini sebagai jembatan. Ini Khadijatul Kubra. Semua itu diberikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ketika menikah dengan Khadijah ini, Khadijah berumur 40 tahun, Nabi berumur 25 tahun. Dan Khadijah ini janda 2 kali kalau tidak salah. Kemudian dikawin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melahirkan daripadanya ada beberapa orang. Ruqayyah, Ummu Kalthum, kemudian ada Fatimah Zahra, kemudian Hashim. Ini semuanya meninggal, yang hidup
cuman Fatimah Zahra. Sedangkan Ummu Kalsum dan Ruqayyah itu dikawin, yang tadinya dikawin oleh misananya anaknya Abu Jahal yang namanya Utbah dan Utaibah. Karena diajak untuk masuk Islam tidak mau, akhirnya cerai. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak mungkin hidup satu atap seseorang yang tidak beriman kepada Allah. Ini termasuk aduwallah, musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dicerai. Maksudnya Ummu Kalsum dan Ruqayyah menghulu atau mencerai mereka berdua. Kemudian dikawin oleh Utsman ibnu Affan, meninggal. Kemudian dikawin lagi satunya, Ummu Kalsumnya, meninggal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wallah ya Utsman, seandainya saya punya anak lagi, yang ketiga, keempat, kelima, semuanya aku berikan kepada engkau. Dan Sayyidina Utsman ketika itu mendapatkan titel dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Dzunurain, yang mempunyai dua cahaya, karena berkat menikahi putrinya, dua putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Rasulullah tentunya keluarga yang mulia. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira. Dibersih-sucikan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak senang dengan mendapatkan anaknya Nabi? Siapa yang tidak senang punya cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadirin para jamaah sekalian, wajadaka ailan fa'aghna. Allah yang memberikan kehidupan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang tidak boleh takut hidup, dijamin oleh Rabbul Alamin. Jaminan Allah SWT. Sejak kita di dalam perut ibu kita, dijamin masalah umur kita, kemudian masalah kekayaan kita, hidup dan mati kita. 4 hal. Rezekinya, kemudian ajalnya ditulis. Ini waktu di dalam perut itu 40 hari. Maaf, 40 hari pertama, yaitu pertemuan antara air mani laki dan perempuan, air mani dan ufum. Kemudian 40 hari kedua, yaitu menjadi darah. 40 hari yang ketiga, itu akhirnya ini menjadi mulai dari daging. Kemudian 40 hari yang berikutnya, wa nufikha fihi ruh, ditiuplah di sana roh dan ditentukan 4 hal, rezekinya, kemudian ajalnya. Kemudian yang kedua berikutnya, syaqiyun am sa'id, orang ini dalam keadaan bahagia taat kepada Allah sampai akhir hayatnya, atau orang ini orang kafir tak beriman kepada Allah sampai pada akhir hayatnya. Hadirin para jamaah sekalian, rezeki ini di dalam perut ibu ketika kita umur di dalamnya itu 120 hari sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Semua itu tidak dikurangi sedikit pun, tidak ditambahi. Makanya orang kadang-kadang bingung dengan rezeki sudah ditentukan oleh Rabbul Alamin. Hadirin para jamaah sekalian, fa ammal yatima fala taghar. Adapun dengan anak-anak yatim, jangan dibentak-bentak, fala taghar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ketemu anak yatim itu dipegang tuh kepalanya, dipegang, disayang-sayang, dipegang, disayang-sayang. Kemudian dikasih duit. Maksudnya di sini harus disantuni. Kita kasih duit, kita tanya biaya sekolahnya, kita lihat lu pakaiannya kok seperti ini pakaian apa ini, seragam sekolah. Ayo saya ajak ke toko, saya belikan. Kalau tidak bisa kita bantu apa yang ada, buku-bukunya kita bantu, pulpennya, patrotnya kita bantu. Bukan kita pegang-pegang saja kepalanya itu. Fa amal yatima fala taghar. Kalau ada anak yatim tidak boleh kita bentak-bentak. Padahal paling seneng bentak-bentak anak-anak yatim itu. Hadirin para jamaah, kita sebagai bapak-bapaknya mereka dan kita sebagai ibu-ibunya mereka, tidak boleh kita bentak-bentak semacam itu. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang minta-minta pun juga demikian. Ya, ada orang minta datang dan kita tolak karena kita tidak punya duit, atau kita marah kepada dia, tidak perlu. Jadi kita katakan saya dengan kalimatun thayyibah, Pak minta maaf yang banyak, insya Allah lain waktu. Dan orang-orang ada 2, pengemis ini ada 2. Kalau memang dia pekerjaannya ngemis minta-minta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada orang suka minta-minta, jaluk-jaluk itu ya, Nabi paling marah dengan orang yang minta-minta itu. Maka orang ini seperti sekali minta itu seperti nyakar wajahnya ini dengan kuku-kukunya dari tembaga, seret semacam ini, akhirnya berdarah-darah. Nanti fil akhirah terus digaruk semacam itu.
Seperti hanya ada orang mati karena bunuh diri. Dari mana? Dari atas dia bunuh diri, atau ngambil pisau dia tusuk, atau dengan minum minuman keras atau apapun yang namanya minuman itu sampai dia wafat mati. Maka dia nanti fil akhirah yang bunuh diri dengan terjun, terus terjun dari atas sampai ke neraka jahanam, naik lagi, begitu seterusnya. Kemudian orang yang menusuk pun juga demikian, terus ditusuk, diberikan kembali lagi, ila kapan? Sampai seterusnya. Ini azabun syadid. Terus Pak semacam itu. Seperti orang yang makan riba. Orang yang makan riba itu ingin Pak, ingin kembali cari ketepian. Sampai di sini dia ini tambah lebar lagi. Sampai lari lagi, tambah lebar lagi. Nanti kalau sudah sampai di pinggir itu banyak orang-orang yang mengambil batu dari gunung-gunung yang lancip itu, dilemparkan kepalanya. Dia lari-lari tadi mencari ketepian di dalam lautan darah. Kemudian ketemu orang banyak, dilempar dengan batu yang lancip itu, wajahnya, kepalanya berdarah-darah. Jadi darah di atas darah. Apa bisa berhenti? Gak bisa berhenti Pak. Lah inilah. Kemudian wa ammal yatima fala taghar wa ammas sa'ila fala tanhar. Sekarang ini wong jaluk-jaluk ini, orang ngemis-ngemis ini dibikin pekerjaan. Syughul. Cari duit wis daripada ini, nanti hari ini di Bangil, hari ini di Pandaan, hari ini di Pasuruan, hari ini begitulah seterusnya. Kadang-kadang masih ada penipuan lagi. Apa itu? Bawa bayi. Tidak tahu bayinya siapa yang dibawa. Ada anak-anak disuruh minta-minta, dididik suruh minta ke sana kemari. Nanti dikumpul, ditunggu sama dia. Dapat berapa? Nanti dibagi. Ini tarbiyah yang salah. Karena kalau sudah kebiasaan minta-minta itu sampai nanti tua minta. Nabi kita Muhammad SAW ada seorang anak jejaka itu datang kepada beliau, kemudian minta kepada Nabi SAW. Setelah minta ditanya, "Madza indaka? Kon duwe apa di omahmu?" Dia mengatakan, "Tidak ada ya Rasulullah, ada tempatnya air sama girba. Ada girba sama sajadah. Girba itu tempatnya air dari kulit. Kemudian ada tempat untuk tidur dari kulit juga, atau karpet lah bahasanya. Setelah itu bak sini, dibak sini. Kemudian dipanggil itu sahabat. Sahabat yang mau beli ini, saya Rasulullah 1 dirham, kamu 2 dirham, kamu berapa? 3 dirham. Siapa lagi? Gak ono siwani lagi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam hal ini beliau mengatakan, "Wallah ya Rasulullah, seandainya bukan engkau yang melelang untuk kita tidak akan mau membelinya." Ini sama nih dibuang, gak ono sing joko, saking eleke. Akhirnya dibeli lah ini, diterima sama Nabi SAW, dipanggil anak laki-laki muda itu, ini untuk kamu hari ini untuk makan, sisanya kamu ke kapak, kemudian pergilah kamu ke hutan, carilah kayu dan jualah setelah itu di pasar. Setelah beberapa hari berjalan, dia bawa uang banyak kan, 1 hari dapat uang, kumpulkan 1 hari dapat uang. Bisa membeli tempat air yang bagus, bisa membeli tempat karpet untuk tidur yang bagus. Akhirnya datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hari ini aku sekarang ini beli tempatnya air. Kemudian hari ini pula aku juga beli sajadah atau karpet untuk tidur." Maka Nabi mengatakan, ini lebih baik daripada kamu minta-minta kepada orang, diberi ataupun ditolaknya. Jaluk itu, jaluk Pak, untuk lil khair wal khairat. Itu jaluk dikei izin, apa mana gak dikei, dan sebagainya. Wa amma sa'ila fala tanhar. Kita punya harta kekayaan, ini ada punyanya orang-orang itu. Fakir, miskin, ibnu sabil, orang-orang yang minta-minta itu uang mereka ada di tempat kita. Bukan kita kaya wis iki wekku, kemudian wong jaluk gak dikei. Eman. Nah, ini banyak orang di antara kita itu semacam itu. Wa ammasaila falatan har, adapun dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, wa ammasaila falatan har, orang yang minta-minta itu jangan dibentak-bentak. Pak, wis terima kasih Pak, jaluk maaf sing akeh hari ini belum ada. Kadang-kadang orang ngamuk Pak, wong saiki dikasih 500 bunder itu dibentang no duit 500.
Gak mau. Atau dia gak mau pergi dari tempat itu kalau dikasih. Dan kadang ada tamu, ada ini, dia minta, gak mau bergerak. Lah, ini memang buat syuhulan. Sebetulnya dia harus tahu, tidak semua orang sekalipun dia itu berduit, kadang-kadang yang mau dikasihkan. Jadi kalau ma'rufun khairu min sadaqati yatba'uha adza. Kalimat yang thayyibah, yang jaluk maaf Pak, jaluk maaf insyaallah besok atau gimana, ini lebih baik daripada kita mengganggu orang itu. Atau kita undat-undat, kita kasih, kita undat-undat bentak kayak ngono, sehingga tak kayak ngono. Biasa kan berteman itu semacam itu, orang ini bentak atau kita iki ben tak bantu, ini tak bantu, iki tak kayak, iki tak kayak. Nah, ini tidak boleh Pak semacam itu. Sudahlah, kita infak sedekah, sudah urusan bainana wa bainallah. Ada orang yang suka ngurus-ngurus masalah itu, diurus ini apa sedekah dan sebagainya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini ayat yang terakhir, ayat ke-11 ini. Adapun dengan nikmat-nikmat Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, fahaddits, ceritakan bagaimana cara menceritakannya. Ya. Bagaimana cara menceritakannya? Wa amma adapun bi ni'mati rabbika, dengan nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepadamu, fahadits, tampakkan. Contoh ya, kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam, bisa beli baju, bisa beli takwa, bisa beli macam-macam. Kemudian kita ke masjid, kita pakai baju compang-camping, bolong kabeh, mangka rusuh kabeh, elek, ambune gak karuan. Ya digawe turu sarunge, ya digawe nang masjid, ya digawe Jumatan, ya gawe wirid, ini tidak boleh Pak. Kita pakai pakaian yang rapi, yang bersih, bukan mahal, tapi rapi, bersih. Jadi sembayang jajarin Pak, tetangga kanan kiri ini gak terganggu. Kadang-kadang kita lupa, ya sing ambune kelek kok ngono. Kemudian gak mandi, yo rambutnya compang-camping ya, sarungnya gak ganti, kambingnya gak ganti, joko teko centelan langsung berangkat. Tapi kalau mau pergi ke tempat yang jauh, dia rapi yang luar biasa. Padahal kita disunahkan harus rapi bersih. Ambillah pakaian itu untuk untuk ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Hartanya banyak tapi ketoke melarat. Banyak orang semacam itu, melarat, kayak melarat, gak diopo-opo, padahal hartanya itu banyak, berlimpah-limpah. Ojo manen tuku sarung siji ngono, tuku sak truk bisa, tapi pakaiannya rusuh-rusuh apa? Tidak boleh. Atau orang ini bakhil, ya bakhil, ini tidak boleh. Sekali-kali kita undang, ayo makan di rumah semuanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu Allah SWT, ceritakan kepada orang banyak. Atau kadang-kadang kita ngomong alhamdulillah, tadi itu kambingnya payu 8 ekor, ya faedahnya dapat 10 juta. Ayo kita makan, kita potong satu untuk makan. Nah itu boleh. Atau siapa orang yang kita kasih dan lain sebagainya. Iki gak meneng tok, tapi kalau rugi bicara kepada orang banyak. Kalau bangkrut diceritakan. Kalau sudah pilot dia teriak-teriak. Nah ini tidak boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Makanya orang itu bisa dilihat dengan gelagatnya, dengan pakaiannya, dengan bahasanya, dengan celananya itu orang ini berduit atau tidak. Orang ini ada hartanya atau tidak. Ikhwatal iman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala harus kita tunjukkan. Pakaian yang rapi, omahe sing rapi, segala sing rapi, maka itulah harapan daripada kita semuanya. Ada orang yang punya harta banyak tapi dia tidak punya tidak punya ini amal-amal baik, kelomanan itu gak ono. Laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina nafs. Bukanlah yang namanya kaya itu banyak harta kekayaannya, tetapi orang yang kaya itu adalah hatinya. Orang nggak duit biasa-biasa, tapi masya Allah menyenangkan. Ya, kalau ada tamu ahlan wa sahlan, rahat, dihormati tamunya, karena tamu itu datang membawa rezeki, pulangnya membawa maghfirah. Belum tentu nanti ini orang yang datang lagi kita hormati. Ya, kemudian apalagi keluarga, familinya, kerabatnya,
pamannya, bibitnya, kedua orang tuanya, mertuanya. Mertua itu termasuk orang tua loh, kan? Ya, mertua itu termasuk orang tua. Jadi kita hormati. Jangan takut menghormati tamu, itu pasti. Itu para anbiya, para nabi-nabi dan rasul itu lek ono daya assalamualaikum langsung ditanya mau minum apa, minum kopi, minum teh, mau ini, mau sarapan, mau ini, langsung atau langsung diberikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lek gak ono panganan iki Pak, wong njaluk makan tengah malam, itu Nabi suruh, orangnya disuruh masuk. Nabi masuk ke dalam, apakah ada makanan? Ada, cuman pakaianmu tok, sak piring tok. Lu ini ada orang minta, ndak ono lagi. Bagaimana caranya? Lampu ini dicidin. Ayo fadal makan. Lah engkau ya Rasulullah, makan. Dimakan sampai habis. Jadi lampu ini dicidin enggak ketok. Zaman dulu kan enggak banyak lampu seperti ini, Pak. Lah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sesuatu apa dibagi, engkau tak kayak di situ. Dek didik. Iki enggak, wis aja dikei. Kalau ada tamu waktu makan, assalamualaikum. Buka itu pintu, siapa? Suruh masuk. Makan bersama-sama. Ta'amul itsnin kafi thalatha. Ta'amul thalatha kafi arba'ah. Kalau ada makanan yang cukup untuk 2 orang, ada satu tamu lagi, cukup semua dikei barokah, wareg kabeh. Kenyang semua, makannya masih lebih. Saya ingat ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepingin ngundang Nabi. Kita kalau puasa, Pak, puasanya itu sunnah. Kalau diundang sahabat kita di siang hari, habis sholat dhuhur, itu kita membatalkan puasa kita. Takriman karena undangan tadi itu kita hormati. Tiba-tiba seorang sahabat mengundang Nabi, ya Rasulullah, nanti saya harapkan panjenengan atau engkau ya Rasulullah makan di rumah dengan mengajak 2 atau 3 orang. Tetapi saya ini sedang puasa sunnah, tapi tidak apa-apa, saya batalkan. Tapi ya Rasul, saya pulang dulu untuk mempersiapkan makanan ini. Ya, mulai berangkat. Tiba-tiba Nabi berdiri depannya para sahabat semuanya. Para sahabatku semuanya, hari ini setelah kita salat zuhur dan salat ba'diyadz zuhur, kita diundang fulan ibnu fulan. Iya, ikut semua ya. Iya. Ikut sak masjid melok kabeh. Sak masjid melok kabeh. Perangkat. Lah ini diudek, gandumnya itu diudek. Tiba-tiba Sa'ibul Haja ini ngelok lha iku Nabi wis teko. Lho, kok temenan sing teko? Gak keliru Rasulullah. Kemudian didekati, ya Rasulullah, aku iki ngundang engkau dengan 2 atau 3 orang, kok teko kabeh sak masjid? Lah mosok cukup Pak ini? Nabi ketawa, tersenyum saja. Kamu membuat apa? Gandum. Iki mah dhewe sak mene tok. Ini mana wadah udakan ini? Diudak Nabi saya. Ayo di piring iki bulan. Ahmad, ayo. Hafid, ini. Sobri, ayo. Semua sak masjid semua kenyang. Gandumnya sih utuh. Ini namanya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu makan, ikono tamu langsung diajak makan. Ojo kuatir, dikek barokah ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sing pas lho, Pak. Atine sing pas lho. Ojo ngrundeng iki payahe mangan kok teko. Akhirnya gak cukup lah. Ini banyak di antara kita semacam itu. Itu yang dapat saya sampaikan dengan tafsir maudhu'i tematik yang malam ini kita bahas bersama, yaitu surat Ad-Duha. Insyaallah pada minggu yang akan datang akan kita tentukan ayat-ayat yang akan kita tafsirkan bersama. Sebelum kita tutup dan kita akhiri, ada pertanyaan dari para jamaah, silakan bertanya. Silakan yang mau bertanya. Silakan, tidak ada pertanyaan, insya Allah bisa diterima dan difahami dengan kefahaman yang benar, bukan kefahaman yang salah. Akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini ada manfaatnya untuk kita. Kita tutup dengan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Berilah kami hidayah, taufik dan inayahmu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah sisa-sisa umur dan waktu kesempatan ini ya Allah, ke jalan siratal mustaqim, ke jalan yang Engkau ridhai, ke jalan yang menuju jannah, jannatul firdaus, jannatul naim dan jannatul ma'wa. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-hambamu yang lemah. Maka tolonglah kami ya Allah, berilah kami kekuatan untuk beribadah, rukuk dan sujud kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kami ini manusia yang sangat lemah ya Allah. Kalau bukan karena pertolongan kami tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Ya Allah, ya Tuhan kami bertawakal kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kami bertawakal kepada Engkau ya Allah. Haqqa tawakkuli, sebenar-benarnya kita bertawakal kepada Engkau ya Allah. Sesungguhnya hidup ini begitu beratnya ya Allah. Berat, susah, beban, semua ini ya Allah, kalau tanpa pertolonganmu gak bisa kita lakukan satu masalah pun ya Allah. Maka tolonglah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Janganlah kami ya Allah diberi kesempatan untuk melakukan maksiat dan dosa ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami orang-orang muslimin wal mu'minin yang sejati ya Allah. Yang Kau sendiri telah berfirman di dalam kitab yang Kau turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Berilah kami keselamatan ya Allah. Berilah kami ilmu ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah, keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, dzurriyyah kami ya Allah, salimina ghanimin, selamat dari semuanya ya Allah. Berilah keselamatan dunia wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.